untuk menyampaikan risalahnya, nilai-nilai ketuhanan, cara peribadatan, dan persoalan keimanan kepada masyarakat. Lalu politik itu adalah seni dalam mengendalikan dan manage sesuatu. Oke. Jadi yang disebut dengan politik adalah how to. Ya, how to. Jadi cara, bukan output atau target, atau akhir dari sebuah perjalanan. Seringkali orang menganggap bahwa politik itu kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal secara umum dan menjadi kesepakatan beberapa kalangan bahwa sesungguhnya politik itu hanya sebuah seni. How to. Jadi ada seorang tokoh yang mengatakan sebenarnya benar, the art of governance itu. Jadi seni bagaimana kemudian memerintah gitu. Terus kemudian ada juga pembahasan diskusi di pojok-pojok warung kopi, yang mana ada yang mengatakan politik itu terdiri dari dua, katanya, dari dua konsonan kata di bahasa Indonesia. Poli itu adalah permainan dan tik itu adalah binatang. Jadi permainan binatang itulah otak-otak kotor kita ketika mahasiswa dulu menggunjing tentang politik di sudut-sudut warung kopi. Apakah itu sah atau tidak kira-kira? Sesungguhnya kan kalau misalkan kita melihat preferensi manusia, bahwa manusia itu ada unsur kekuasaannya. Ya. Kalau misalkan dalam Islam kita memahami ada 99 nama Tuhan, yang sesungguhnya kalau misalkan kita berbicara terkait teori emanasinya Ibnu Arabi dan lain sebagainya, itu bahwa itulah sesungguhnya potensi yang ada dalam diri kita. Salah satunya adalah kekuasaan. Jadi dalam diri manusia ini ada yang disebut dengan nafsu kekuasaan. Dan nafsu kekuasaan itu alamiah, natural atau sunatullah, itu ada dalam diri manusia. Tapi ketika nafsu ini kita ikuti dengan mengikuti berbagai macam cara dan ilmu yang kita miliki agar bisa mendapat kekuasaan itu, maka itulah percontohan kita seperti binatang. Bahwa unsur penghargaan, unsur manifestasi kekuasaan untuk kebaikan dan lain sebagainya itu kita nafikan, tapi kita lebih mengedepankan bagaimana bisa melakukan perebutan kekuasaan dengan berbagai macam cara. Nah, cara itulah sesungguhnya yang mencerminkan aspek kebinatangan dalam diri manusia. Sehingga kenapa ada yang sebagian mengatakan bahwa ya, politik itu adalah bagaimana cara memperebutkan kekuasaan dan mengelola kekuasaan, yang notabene seringkali memang manusia juga belajar dari binatang. Betul. Ya, jadi jadi semacam menarik ketika kita ada, kalau kata bukunya Mahmud Junaidi itu, dia pernah mengutip dari Niccolo Machiavelli tentang binatangisme. Jadi pas sekali ketika memang bukan hanya isapan jempol semata ketika ada orang yang berstatement bahwa politik itu adalah permainannya binatang gitu. Ternyata ada semacam tarikan yang logis dalam dalam makna itu. Oke, luar biasa sekali ternyata ya, Om Haji. Mantap. Oke, jadi semakin
semakin membuat kita menarik ketika membincangkan ini, langsung ke sesungguhnya dominasi. Kita masuk ke tatanan nasional sekarang. Dominasi politik Islam. Politik Islam, apakah yang benar itu sebenarnya politik Islam ataukah Islam yang berpolitik? Ini yang sering kita gagal untuk menginterpretasikan ini. Ya, gitu. Kira-kira seperti apa Om Imam? Kalau misalkan frase politik dan Islam digabungkan, maka itu menjadi frase identitas. Bahwa sesungguhnya politik tidak punya identitas. Tapi ketika digabungkan dengan kata Islam atau kata bangsa atau kata ras, misalkan politik Arab, politik kesundaan dan lain sebagainya, maka itu menjadi sebuah frase identitas. Nah, kalau misalkan dari terminologi frase identitas, maka itu menimbulkan sebuah istilah yang membawa kekhasan yang lahir dari pengetahuan, kebiasaan atau adat istiadat, adat dan budaya itu, terus keilmuan yang ada dalam identitas itu. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan politik Islam, maka terminologinya adalah bagaimana cara memanage kekuasaan sesuai dengan ajaran, kebiasaan, dan ilmu yang kita pahami dalam dunia Islam. Nah, itulah terminologi yang harus kita pahami, sehingga tidak sah sesungguhnya kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa saya memakai alat politik Islam, tetapi pada prakteknya itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Atau ketika dia sudah bisa mengelola sumber daya politik, kekuasaan misalkan, atau ekonomi misalkan, dia tetap tidak memakai aturan atau misalkan kaidah-kaidah keislaman. Maka jargon bahwa saya berpolitik secara Islami atau saya memakai metodologi politik Islam dan lain sebagainya, itu omong kosong. Karena tidak bisa terlepas dari praktik-praktik politik yang sifatnya adalah kebinatangan tadi. Ya, Luar biasa. Di sistem di kita itu adalah trias politika yang saya tahu. Pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3 dalam sistem demokrasi. Trias politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah bagian dari tatanan pemerintahan, dari tatanan pusat sampai tatanan bawah. Kemudian legislatif itu adalah DPR dan lain sebagainya, DPR, MPR, DPRD dan lain sebagainya. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu yang memegang menjaga peraturan-peraturan, yaitu Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Apakah kemudian dalam sistem Islam itu ada ataukah memang dalam berbeda konsepnya dengan sistem demokrasi? Hari ini kita mau membenturkan, bukan membenturkan ya. Jadi biar kemudian masyarakat tidak gagap gitu loh. Islam tidak pernah berbicara secara detail terkait dengan konsep negara atau politik. Tapi Islam berbicara secara substansi terkait bagaimana pengelolaan kekuasaan dan roda pemerintahan itu harus memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Makanya konsep dasar politik di Islam itu adalah bermusyawarah. Konsep dasar kepemimpinan di Islam itu adalah yang dilandaskan pada nilai-nilai spiritual dan
nilai-nilai hubungan horizontal yang sangat baik, yang sangat mengayomi. Makanya kenapa ada ayat yang mengatakan bahwa taatlah kamu kepada Tuhan, kepada Rasul, dan kepada pemimpin di antara kamu sekalian. Nah, itu bukan persoalan ketaatan dalam ruang kosong, tapi ketaatan yang memang sudah ada konektivitas antara Tuhan, Rasul, dan pemimpin itu. Jadi bahwa kenapa kita harus mentaati Tuhan, ya itu sudah jelas. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dan mengatur segalanya. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Ya itu harus jelas. Karena Rasulullah yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk memberikan nilai-nilai kebaikan dan ajaran kepada manusia. Lalu kenapa kita harus taat kepada pemimpin yang juga memegang teguh ajaran dan penyampaian yang disampaikan oleh Rasul dan Tuhan? Agar pemimpin bisa memberikan kebaikan bagi seluruh orang yang ada di sekelilingnya, yang dipimpinnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan nggak ini? Boleh tepuk tangan ya? Tepuk tangan dulu dong. Iya. Oke, walaupun online, tapi kita harus selalu memberikan apresiasi. Tepuk tangan itu adalah bentuk apresiasi yang sederhana, Pak. Oke, selanjutnya Om. Kalau ngobrolin masalah politik itu kalau dalam ilmu sains, ya, karena masih politik ini rumpun keilmuannya dalam dalam akademik itu masih ada dalam ilmu sosial. Ya. Cuman hari ini sedang berkumpul para ahli-ahli politik dunia itu, para akademisi politik dunia itu ingin keluar dari rumpun ilmu sosial. Kenapa? Karena setiap hari seperti oksigen, setiap hari pasti kita berpolitik, bukan hanya di dalam dunia pemerintahan saja, dalam dunia perdagangan, bisnis, pasti kita akan bertemu dengan praktik-praktik politik gitu loh. Nah, artinya adalah orang-orang yang seakan-akan tidak ingin belajar ilmu politik karena politik itu adalah binatangisme, politik itu adalah kotor, kubangan lumpur dan lain sebagainya. Tapi seakan-akan mereka itu melegitimasi dirinya berpolitik gitu loh. Dalam dalam pekerjaannya, mungkin dalam kesehariannya ada trik dan intrik untuk melakukan sesuatu gitu loh. Nah, kira-kira untuk menyederhanakan bahasa politik yang seperti itu, jadi politik yang tidak diasosiasikan hanya untuk ilmu pemerintahan saja gitu. Kira-kira bagaimana secara menyederhanakan bahasa politik? Kembali lagi pada terminologi yang saya infokan tadi, how to ya? Iya, bahwa politik itu how to. Jadi bagaimana kita memanage dan menguasai sesuatu, bukan hanya persoalan kekuasaan, tapi juga something. Something. Jadi kan something di sini misalkan bisa jadi person, bisa jadi benda, bisa jadi makhluk hidup yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kalau secara umum terminologi politiknya adalah how to. Jadi bagaimana kita bisa menguasai itu, maka itulah yang disebut dengan politik. Kenapa ada bahasa sosial yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik, zon politik? Iya, zon politik, binatang politik. Nah, karena ya itu tadi, bahwa ada unsur kekuasaan dalam diri manusia yang ditanamkan oleh Tuhan. Given berarti itu. Given. Dan itu harus dimanage juga oleh manusia sendiri, karena itu masuk penanamannya itu masuk pada kategori nafsu. Yang ditanam di nafsu manusia. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mengkategorisasi nafsu yang ada di dalam diri manusia, itu termasuk dalam salah satu kategori itu, nafsu yang 7 dan lain sebagainya. Berarti orang yang paham betul tentang makna politik dan kemudian mencocokkan dirinya dan menginginkan
dalam proses kontestasi politik di suatu negara atau suatu daerah, artinya dia harus sudah selesai dengan nafsunya, seharusnya begitu. Saya pikir ini persoalan manajemen manusia terkait dengan dirinya sendiri. Bahwa bukan persoalan selesai atau tidak selesai, karena dalam pengelolaan nafsu itu tidak akan ada pertarungan yang berhenti. Betul, sepakat itu. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita memanage nafsu itu. Nah, persoalannya adalah apakah ketika kita melakukan pertarungan di luar diri kita, kita sudah selesai melakukan pertarungan dengan diri kita sendiri. Persoalannya kan itu. Nah, hari ini kenapa misalkan orang banyak yang apatis terkait dengan gerakan politik, terkait dengan partai politik, terkait dengan politik itu sendiri, karena sesungguhnya pemahaman tentang terminologi politik dan apa itu politik itu juga masih belum jelas. Sehingga seharusnya memang ketika kita mulai menilai, menjudge terhadap sesuatu, maka sesungguhnya kita harus mengetahui secara baik, bahkan mendalam tentang sesuatu yang akan kita nilai. Karena pada akhirnya nilai yang kita berikan terhadap sesuatu tersebut itu akan memberikan feedback pemikiran, feedback perasaan, dan feedback tindakan pada kita selanjutnya. Ketika misalkan orang tidak memahami secara komprehensif terkait dengan politik, lalu dia menganggap bahwa politik itu jahat, politik itu binatang, dan lain sebagainya, akhirnya timbul dalam bawah sadarnya bahwa saya tidak akan berpolitik karena politik itu jahat. Lalu dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa mendorong kebaikan bagi banyak orang karena terlibat dalam gerakan politik. Kenapa? Seluruh gerakan politik dia sudah cap sebagai sesuatu yang akhirnya dia tidak mau berkontribusi terkait dengan itu. Nah, ini yang menjadi banyak persoalan kenapa apatisme sosial terkait dengan politik itu muncul dari generasi ke generasi. Persoalannya itu tadi. Contoh yang lebih konkret sesungguhnya ketika kita menjudge seseorang yang kita tidak tahu dalamannya, kedalaman hatinya, latar belakangnya dan lain sebagainya, bahwa orang itu buruk misalkan, secara tingkah laku, secara pemikiran kita akan menjauhi orang itu. Padahal kalaulah misalkan kita hidup dalam dunia sosial, bisa dibayangkan kalau misalkan kita hidup di dunia ini hanya berdua. Ketika kita sudah menjudge orang itu terlebih dahulu, timbul justifikasi, lalu kita nggak mau berteman dengan orang tersebut, akhirnya kita hidup sendiri dan dia hidup sendiri. Tidak ada sinergitas. Bagaimana kalau misalkan ternyata yang berdua itu ternyata dia perempuan, kita laki-laki, gitu. Lalu karena kita sudah menjudge bahwa dia buruk, akhirnya manusia ini akan musnah, stuck di situ. Nah, itulah yang terjadi terkait dengan bagaimana kita memahami politik sesungguhnya. Luar biasa sekali, bro. Luar biasa sekali. Ini perlu ditonton ini sama masyarakat kita khususnya, karena edukasi politik ini harusnya kita bisa memberikan sebuah pemahaman. Mungkin ada kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bisa memberikan edukasi politik di tatanan sekolah-sekolah dasar gitu, agar kemudian nanti teman-teman yang duduk di bangku-bangku sekolah itu bisa belajar secara sederhana maksudnya politik. Karena banyak ketika saya turun menjadi seorang mahasiswa, isinya itu adalah ya kiri. Maksudnya kiri itu adalah bagian dari kritikus pemerintah. Kenapa? Karena yang ditanamkan pada saat maba itu adalah bagaimana kemudian kita ada dalam kondisi yang memang tidak sepakat apapun dengan kebijakan pemerintah, karena pasti itu anti keadilan, pro penguasa, pro kapitalisme dan lain sebagainya. Nah, kira-kira
untuk apa namanya, ini kan ada malperception sebenarnya yang pernah saya lakukan gitu. Itu saya yang pernah saya lakukan. Kira-kira apa sebenarnya yang harus diperbaiki gitu dari sisi edukasi, sistem diskusi atau sistem obrolan-obrolan di pojok-pojok warung kopi yang biasa kita lakukan di kalangan mahasiswa. Apakah ada fragmentasi ketika Om dulu berkuliah dan lain sebagainya? Jadi gini, kalau misalkan kita dalam teori sosial mengenal kelas sosial, maka dalam dunia politik kita juga memahami bahwa ada persoalan kelas itu. Ya. Konsep tentang negara bangsa ini sudah dipikirkan sedemikian matang sampai kenapa kita dianggap sebagai negara demokrasi terbesar. Secara konsepsi, secara aturan, sampai melahirkan trias politika itu adalah jalan tengah yang dipilih oleh para pemimpin yang terbaik dan bisa merepresentasikan seluruh warga bangsa yang ada di Indonesia tercinta ini. Nah, elemen-elemen bangsa itu bisa melakukan controlling pada kelasnya masing-masing. Ada pers yang harus melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Ada kalangan mahasiswa yang harus melakukan kontrol kepada kekuasaan. Ada kalangan ekonom yang harus mengontrol kepada kekuasaan. Ada kalangan cendekia yang harus mengontrol kepada kekuasaan. Nah, itu kalau misalkan dalam teori sosial kita mengenal ada yang dinamakan dengan middle class sebagai kontrol. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, persoalannya adalah kalau misalkan tidak ada kontrol, kekuasaan itu cenderung disalah manfaatkan. Makanya kenapa ada power tend to corrupt, ya, bahwa kekuasaan itu cenderung pada korup, gitu, perampasan sumber daya. Nah, itulah yang terjadi, makanya butuh kontrol selain daripada kontrol yang dibuat melalui mekanisme demokrasi yang sudah ada dalam negara bangsa kita ini. Nah, itulah tugas kita. Persoalannya adalah ketika kontrol kita itu diawali dari justifikasi. Jadi kita sudah menjustifikasi dulu sebelum kita melakukan controlling. Bahwa kekuasaan itu sudah korup, bahwa administrasi negara hari ini sudah acak-acakan dan lain sebagainya. Kita sudah terlalu mempercayai informasi dan realitas kesungguhan yang kita pahami dan kita lihat, lalu kita melakukan justifikasi secara global, secara menyeluruh, bahwa tidak ada kebaikan dalam konsepsi negara bangsa Indonesia hari ini, bahwa tidak ada yang namanya kekuasaan yang baik di negara hari ini, bahwa tidak ada proses kebijakan dan administrasi negara yang memang betul-betul ingin memperjuangkan hak rakyat dan lain sebagainya. Nah, inilah persepsi inilah yang pada akhirnya membuat kita sendiri melakukan justifikasi. Makanya kenapa kritik itu. Jadi kalau misalkan dulu itu saya lahir pada masa perlawanan terhadap kemapanan dan egoisme negara, sehingga paradigma gerakannya adalah pisah-pisah negara. Tapi ketika zaman reformasi bergulir, paradigma gerakan kita berubah menjadi paradigma kritis transformatif. Kritis dalam artian bahwa ini bukan bangunan ideal yang pasti akan melahirkan idealitas. Bahwa pasti ada kekurangan di mana-mana, maka kita harus memperbaiki itu secara kritis. Nah, transformatif adalah bagaimana kita melakukan kritik dan perbaikan itu dengan memberikan berbagai macam solusi alternatif dan dengan cara yang baik. Itulah yang
perubahan paradigma gerakan yang sampai hari ini sesungguhnya itu juga harus mengalami perubahan kembali karena perkembangan zaman yang sudah semakin berubah. Oke, tadi itu sempat menyinggung tentang artinya adalah bagi kalangan mahasiswa, kemudian cendekia, kaum akademisi itu harus tetap ada, harus tetap sebagai fungsinya mengkritisi hal-hal kebijakan-kebijakan sebagai controlling tentu dengan data dan fakta yang disajikan, yang dikaji terlebih dahulu. Middle class, di kalangan middle class itu. Nah, atau misalkan di tatanan middle class itu ada lower class, middle class, sama upper class, elite, itu upper class atau elite. Apakah di tatanan middle class ini yang sebagai transformer mentransfer kebenaran yang sesungguhnya, yang hakiki atas kebijakan, apakah yang middle class ini masuk dalam barisan oposan? Saya pikir kalau dalam konsepsi kita tidak ada oposan. Bukan oposan berarti? Bahwa bagian dari controlling itu bukan dianggap oposan. Oke. Karena konsepsinya begini, negara bangsa kita itu tidak mengandaikan adanya oposisi. Oke. Gitu. Karena kalau misalkan adanya oposisi, berarti ada dua pertarungan konsepsi tentang kebijakan negara. Oh. Gitu. Siap. Oke. Artinya oposisi itu artinya adalah mana pemegang kebijakan A dan mana yang mempunyai konsepsi kebijakan tentang A itu yang berbeda dengan A itulah disebut oposisi. Oke. Dan negara kita tidak memberikan ruang bagi oposisi. Karena apa? Karena tidak ada ruang saluran bagaimana mengawinkan antara konsepsi A hasil daripada kekuasaan yang sedang berjalan dengan konsepsi yang berbeda, misalkan konsepsi B dari pihak yang mempunyai konsep yang berbeda terkait dengan sesuatu, tidak ada ruangnya. Oke. Untuk menjadi kebijakan, Karena hanya satu kebijakannya ya, ketika dia menjadi seorang pemimpin. Oke, luar biasa. Ini ilmu baru buat saya tentunya gitu. Kalau yang saya pahami ada oposan itu ada orang yang selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah gitu loh. Oposan itu selalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang definitif gitu. Karena dia berani berkuasa untuk klaim-klaim politik itu berani berkuasa untuk tidak mengambil atau kalah dalam pertarungan. Yang disebut oposisi itu gini loh, misalkan ada kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan langsung tunai. Oke, BLT contohnya. Ini duitnya ada, ini yang akan menerimanya ada, lalu dibuatkanlah kebijakan oleh pemerintah tentang BLT. Oke. Ada yang nggak sepakat, tapi tidak bisa melakukan itu. Penerimanya ada, dia nggak punya perangkat duitnya, dia nggak punya perangkat kebijakannya, alutistanya juga nggak ada. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Walaupun dia hanya cuma punya konsep gitu. Dia punya konsep. Nah, itulah negara kita. Kecuali kalau misalkan dia juga punya sumber daya untuk melakukan itu. Itulah yang disebut dengan oposisi. Jadi oposisi itu adalah kebijakan A dan kebijakan A aksen yang berbeda tapi berjalan dengan kepentingannya masing-masing. Itu yang disebut oposisi. Makanya nggak ada ruang oposisi kita, Pak. Iya. Luar biasa. Ya, oke. Sepakat saya juga sebenarnya gitu. Oke, Om. Tadi kita sudah panjang lebar tentang politik, cuman yang menjadi sebuah kita kembali ke tadi pembahasan yang tadi bahwa politik Islam dan Islam yang politik, fenomena tentang adigium semacam romansa kaum sebelah. Saya tidak akan berani menyinggung di sini ya kaum sebelah yang mempunyai hasrat untuk back to Allah and back to Al-Quran, yang mana kita menggunakan syariat Islam dalam sistem pemerintahan, yaitu sistem khilafah. Itu menurut pendapat kaum itu kira-kira ideal atau tidak kalau misalkan dipakai di sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia? Seperti yang saya bilang di awal bahwa Islam tidak pernah membuat konsepsi secara detail terkait dengan negara bangsa.
Kenapa Rasul menjadi khalifah, pemimpin? Karena Rasul mendapatkan mandat dari Tuhan yang Maha Esa untuk menyampaikan risalahnya, nilai-nilai ketuhanan, cara peribadatan, dan persoalan keimanan kepada masyarakat. Lalu ketika dia dianggap membawa risalah Tuhan, maka sudah sewajarnya beliau wajib untuk dijadikan sebagai pemimpin panutan. Maka pola kepemimpinannya adalah pola baiat. Lalu lahirlah penerus yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu dibaiat oleh masyarakat Islam waktu itu berdasarkan pada kriteria-kriteria yang tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang dipilih ketika Rasul dipilih sebagai pemimpin umat. Artinya kecenderungannya bukan sebagai kecenderungan pemimpin negara bangsa, tapi pemimpin umat yang borderless, yang tidak berbatasan, yang tidak, itu adalah pemimpin spiritual, bukan pemimpin negara. Bahwa dalam konteks selanjutnya ada peperangan dengan negara lain, dengan daerah lain dan lain sebagainya, itu semata-mata untuk melindungi umat Islam agar tidak didolimi dan tidak dibunuh oleh umat yang lain. Maka konteksnya adalah peperangan itu untuk menjaga ketauhidan umat, bukan untuk memperebutkan atau menjaga tanah. Itu. Sedangkan politik atau negara yang kita pahami hari ini adalah negara yang ada prasyarat di dalamnya. Prasyarat negara itu harus ada pemimpin, harus ada undang-undangnya, harus ada rakyatnya, dan harus ada daerah yang dikuasainya. Itu 4 prasyarat sebuah negara hadir. Nah, persoalan khalifah ini udah borderless. Lalu persoalan bahwa musim khilafah dan lain sebagainya itu sudah tidak ada karena konsepnya itu negara, bukan persoalan pemimpin spiritual yang menjaga ketauhidan umat. Itu berbeda. Nah, itu yang harus dibedakan oleh kita, bahwa mana konsep pemimpin spiritual yang notabene itu borderless, dan mana konsep kepemimpinan nasional atau konsep kepemimpinan umat atau orang gitu. Yang itu tidak boleh tercampuri oleh orang lain, karena hari ini sudah ada penguasaan tanah. Iya, betul. Kita nggak bisa misalkan menciptakan pemimpin, lalu pemimpin itu harus diakui oleh negara yang lain yang notabene sudah ada pemimpinnya, sudah ada hukumnya, sudah ada rakyatnya dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan kita mau melakukan ekspansi peperangan untuk memaksakan sistem yang kita anggap paling benar kepada orang lain, sehingga kita membunuh orang lain. Padahal konsepsi utama kepemimpinan, agama dan lain sebagainya itu adalah penjagaan terhadap kemanusiaan. Betul, humanity. Nah, luar biasa. Artinya kalau misalkan ada sekelompok orang yang kemudian ngotot ingin membuat sebuah sistem baru, maka berpisahlah dengan negeri kita gitu. saya pikir itu adalah ilusi politik yang semata-mata dibumbui oleh agama. Nafsu berkuasa yang ingin membawa legitimasi Tuhan. Luar biasa. Saya substansinya jauh dalam mencapai hasrat kekuasaannya dia menggunakan itu termasuk strategi politik gitu. Saya pikir ya. Dan itu yang bisa disebut binatang itu yang berani, yang punya hasrat berkekuasa akhirnya mau melakukan berbagai macam cara. Iya, luar biasa. Gila ternyata. Keren sekali itu. Kalau misalkan kita sebutkan siapa tokoh-tokoh, analisis siapa tokoh-tokohnya itu menarik kayak viral gitu.
Oke, oke, ini menjadi hangat dan akan semakin mengalir begitu saja dalam pembahasan isu tentang politik ini. Maka kemudian kita akan tarik, sekarang kita mencoba untuk menelisik tentang dominasi sistem politik, mekanisme politik, ketatanegaraan di daerah kita, khususnya di Jawa Barat. Nah, menurut pendapat Om Haji Sona sebagai Dewan Pakar dan sebagai filsuf yang menurut saya ya, ini menurut saya ya, nanti kalian percaya atau tidak silahkan datang aja ke sini ya, dan nanti kemudian kalian yang membuktikan gitu. Kira-kira bagaimana Om Jawa Barat ini, tatanan Jawa Barat ini? Seperti yang saya bilang juga dari tadi, dalam konsepsi kenegaraan negara bangsa kita ini sangat ideal karena ini hasil daripada kesenyawaan sinergitas seluruh warga bangsa sehingga membuat konsepsi negara bangsa kita yang sangat apik. Pada konteks hari ini, konsepsi negara kita sudah ideal. Pada konteks hari ini, tinggal bagaimana idealitas itu menjadi sebuah ruh pergerakan, sehingga berjalannya trias politika, berjalannya sistem sosial dan lain sebagainya, itu sesuai dengan asas idealitas itu. Nah, persoalannya adalah siapa sih yang tidak menganggap bahwa Islam adalah agama al-Islam yu'la wa la yu'la alaih. Betul. Islam itu adalah agama yang paling agung, paling tinggi, dan tidak ada yang setinggi Islam. Menandingi tidak ada. Tapi persoalannya adalah kenapa banyak umat Islam, banyak kiai, banyak ajengan, atau banyak orang yang mengklaim dirinya paham Islam tapi melakukan keburukan. Lalu yang salahnya siapa? Sepakat itu. Apakah konsepsi idealitas Islamnya, ataukah para klaimers atau para praktisi, ataukah memang implementasi nilai itu yang salah atau tidak dipahami? Begitu, Pak. Iya, luar biasa. Jadi semacam karena mayoritas Islam, saya menggembur-gemburkan Islam untuk mendapatkan bupati. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan terjerat korupsi. Itu yang kemudian banyak, dan kebanyakan juga ya perlu kita sadari sebagai seorang muslim juga kita harus patut sadari bahwa sebagian besar karena kita mayoritas, kita paling banyak, kemudian kita juga yang paling banyak yang dikurung di penjara, di pikor itu gitu. Artinya adalah sistem idealitas dalam sistem kita itu sudah benar, sudah ideal. Tapi apakah kemudian idealitas itu bisa kita bawa pula ketika karakter-karakter by person ya? Setiap orangnya, setiap humannya, setiap personnya gitu loh. Apakah benar-benar ideal gitu loh? Kitanya dalam mencapai sebuah kepemimpinan atau ketika menjadi seorang pemimpin. Apakah kemudian begini Om? Jadi timbul pertanyaan baru di sini. Apakah sistemnya yang membuat buruk atau kitanya yang membuat buruk? Kan bergerombol, nggak bisa kan dia secara independen, secara sendiri gitu loh, untuk memenangkan sebuah pertarungan politik. Dia nggak bisa sendiri. Saya pikir gini ya, Gimana? ada meme akhir-akhir ini yang bertebaran di mana-mana. Meme. Meme. Kalau orang Jawa sama orang Kalimantan itu bahaya Om, karena kayaknya itu udah kelihatan Om. Makanya meme. Jadi yang namanya malaikat itu pasti selalu benar. Yang namanya setan atau iblis pasti selalu salah. Tapi yang namanya manusia itu bisa benar, bisa salah. Terkait dengan hal ini, bagaimana seorang manusia bisa manage dirinya sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri, bahwa dia dalam bertindak, berbicara dan berpikir akan mengikuti sublimasi yang mana atau trigger yang mana, atau bahasanya itu
bukan sublimasi, tapi bahasanya itu dia akan mengikuti picuan yang mana, trigger yang mana. Karena manusia ya bisa salah, bisa benar. Kalau misalkan dia motivasi dia berbuat, berpikir dan berkata-kata itu ternyata lahir dari nafsu keangkaran murkaan atau kebinatangannya, maka dia pasti melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau misalkan dia motivasinya berangkat dari idealitas, dari konsepsi yang benar, maka dia pasti akan melakukan sesuatu yang benar. Nah, persoalan pemahaman dan manajemen itu yang hari ini menurut saya memang itu membutuhkan review yang sangat mendalam terkait dengan pemahaman bagaimana cara mengelola diri kita sendiri sebelum kita mengelola yang lain. Semuanya akan kembali ke situ. Semuanya akan kembali ke situ. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal bahwa konsepsi negara bangsa ini itu hasil dari sebuah renungan, pemikiran dan keputusan yang sangat panjang dan itu sinergis, harmonis, sehingga diharapkan bisa melahirkan masyarakat dan peradaban yang maju. Nah itu luar biasa. Saya jadi ini, kalau misalkan romansa masa lalu itu kita sudah berulang kali berganti sistem pemerintahan, kemudian tidak sedikit darah yang bertumpah, yang berceceran di sana, yang akhirnya kemudian kita jadi seperti ini, ya kan? Dan apakah kemudian nanti ke depannya itu akan ada kembali perubahan-perubahan itu atau tetap di sistem seperti ini? Kalau misalkan manusia sudah mengakumulasi dirinya sebagai bagian dari alat kekuasaan, maka saya yakin ritme sejarah itu akan kembali kepada masa-masa lalu. Di mana misalkan masa pembunuhan manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah untuk mendapatkan kekuasaan. Akan sebinatang itu. Akan sebinatang itu. Ketika semua orang tidak bisa menyelesaikan jalan ini. Luar biasa sekali, bro. Jadi mengerikan dong kalau misalkan ada dalam sebuah kondisi kita hadir atau kita ada pada saat kondisi-kondisi genting seperti itu. Lah kita hari ini dalam kondisi itu, Pak. Sekarang ini dengan metodologinya saja yang berbeda. Kita hadir dalam kondisi itu cuma dengan cara yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Dengan sistem yang berbeda. Ya. Dulu peperangan itu dibenarkan melalui pertumpahan nyawa yang berhadap-hadapan, Face to face. Tapi hari ini peperangan itu melalui metodologi hegemoni. Kita dimiskinkan, kita dikasih penyakit, terus sumber daya kita dikuras habis, sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Inti daripada kekuasaan itu adalah kontroling orang ketika dalam kondisi yang sangat tidak berdaya, itu akan dengan sangat mudah dikontrol. Intinya, nah hari ini kita sedang berjalan dengan cara dan metode yang lain. Soft ya. Oh iya, halus sekali. Jadi tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tapi harus mata batin dan mata kepala kita yang harus betul-betul melihat keadaan seperti itu. Tentunya dengan renungan-renungan dan diskusi-diskusi seperti itu. Ya. Oke, makanya guys, kita harus sering berdiskusi di pojok-pojok kampung-kampung kita, itu harus dibangkitkan juga budaya-budaya literasi seperti itu ya, Om ya. Biar kemudian apa yang kemudian menjadi persoalan bisa kita perbincangkan, yang akhirnya ada titik revolusioner atau titik-titik gerakan yang bisa diadvokasi atau bisa dilakukan. Oke Om, selanjutnya Om, lokal deh, bupati deh, bukan bupati, kita ngomong Purwakarta ya. Kira-kira karena Om ini kan orang Purwakarta dan pasang surut jika berbicara tentang metode kepemimpinan, kemudian
seninya memimpin daerah itu kira-kira arah kabupaten kita itu, kabupaten di kita itu kemana kira-kira? Plus minusnya Om ya? Saya Plus minusnya. berusaha untuk memahami roda kekuasaan yang ada di Purwakarta itu sesungguhnya sejak tahun 95. Ketika saya baru dan posisi saya waktu itu kelas 1 SMA. Purwakarta itu dulu terkenal dengan kota pensiun. Oh, kota pensiunan gitu. Kota pensiun, bukan kota industri apalagi metropolis dan lain sebagainya. Ada persoalan besar terkait dengan blueprint pembangunan di Purwakarta. Sesungguhnya pemerintah daerah Purwakarta sudah mulai harus berpikir keras terkait dengan blueprint Purwakarta untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dokumen negara, aturan negara ada terkait dengan itu. Bagaimana kita harus membuat rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Tapi itu tidak pernah lahir dari hasil analisa yang mendalam dan itu bersentuhan langsung dengan aspirasi rakyat. Tapi itu lahir dari pemahaman personal atau komunitas tentang kondisi kekinian di Purwakarta. Nah, persoalannya kan berbeda, Pak. Ini satu realitas masyarakat dengan berbagai macam aspirasinya. Ini pemahaman atas pembacaan realitas tersebut lalu membuat konsepsi terkait bagaimana memahami dan menyikapi realitas ini. Ini adalah dua realitas yang berbeda. Sesungguhnya seharusnya adalah realitas ini itu diakumulasikan menjadi sebuah kebijakan yang memang berimbas langsung kepada si penerima daripada yang merasakan realitas impact-nya. Akumulasinya adalah kebijakan. Nah, ini akumulasinya adalah dokumen. Karena apa? Realitasnya adalah RPJMN, RPJMD dan lain sebagainya itu ternyata jauh panggang daripada api. Sudah jauh dari realitas sesungguhnya, dia membuat realitas baru. Kebijakannya itu juga berbeda. Garis terputus antara realitas, konsepsi dan kebijakan itu jadi garis terputus, tidak garis yang nyambung. Nah, inilah persoalan besar terkait dengan blueprint kebijakan pembangunan yang ada di setiap daerah kota di Indonesia. Karena apa? Ternyata konsepsi rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang ini itu lebih dititikkan pada egosentris kelompok dan personal tertentu. Makanya wajar kalau misalkan di setiap pergantian kepemimpinan di kita dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal per 5 tahun atau bahkan per 10 tahun ganti kepemimpinan, ganti kebijakan. Makanya ya kontinuitas yang belum selesai nggak akan dilanjutkan gitu. Nggak ada. Itulah yang jadi persoalannya. Oleh karenanya kita sebagai bagian dari middle class ini, sebagai controlling dari pemerintah ini, harus sudah bisa mengakumulasikan rekomendasi kebijakan yang baik kepada pemerintah. Karena tanggung jawab pemerintah ini berat. Bukan hanya persoalan tanggung jawab atas kekuasaannya sebagai bupati atau wali kota atau gubernur atau presiden. Bukan hanya pertanggungjawabannya kepada DPRD atau kepada unsur sektor yudikatif, tapi kepada rakyat. Itu tanggung jawabnya berat. Apalagi nanti tanggung jawab kepemimpinannya dihisap secara spiritual.